pertama adalah untuk melindungi seorang terhadap penyakit tertentu. Jadi sebagai intermediate goal, ya, jika orang divaksin pasti dia sudah terlindungi secara pribadi. Akan tetapi semakin banyak yang divaksin dalam komunitas, maka itu akan merubah epidemiologi, insidensnya, prevalensi penyakit itu akan berubah, ya. Kemudian secara akhirnya bisa tercapai suatu tujuan vaksin adalah eradikasi, ya, hilangnya penyakit itu di suatu secara dunia, eradikasi, kemudian eliminasi hilangnya suatu penyakit itu pada tingkat lokal tertentu, misalnya eliminasi tetanus nematolog, ya, kemudian reduksi penyakit, misalnya berkurangnya suatu insiden penyakit, misalnya reduksi morbilis, campak, ya. Oke, kita mengenali ada berapa jenis yang dapat dengan imunisasi, mulai dari polio, campak, rubella, hepatitis, ya, tuberkulosis, ini penyakitnya, tetanus, pertusis, difteri, pneumonia, dan meningitis. Jadi banyak penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Oke, apa yang kita lihat di sini salah satu bukti bahwa kemajuan vaksinasi, ya, kita bisa menghilangkan eradikasi penyakit itu apa? Variola. Kapan dieradikasi? Tahun 74, ya. Yang sekarang mungkin masih ada hidup, mungkin sudah opa-opa, ya, 74 dan sekarang 2000, ya, sampai sekarang 2003, berarti sudah ada usianya 30 lebih, ya. Maka dia akan kita bopeng, ya, mukanya kayak bopeng-bopeng, ya, maka itu menunjukkan bahwa dia pernah kena variola atau smallpox waktu dia masih kecil, ya. Jadi penyakit ini sudah hilang dari dunia. Kenapa? Karena kemajuan dari suatu vaksin, ya. Ini penyakit poliomielitis. Poliomielitis penyakit yang memang bersifat permanen, lumpuh layu, ya, bersifat irreversibel. Sebenarnya kita Indonesia 2016 kemarin sudah mendapatkan sertifikasi bebas penyakit polio. Sudah mendapat, artinya tidak ada lagi kasus polio baru yang terjadi. Oleh karena itu, setelah PIN kemarin kita bisa menggunakan vaksin IgG. Akan tetapi ya tidak bisa dicapai. Memang kemarin karena pandemi, sehingga beberapa anak imunisasinya terlantar, tidak lengkap karena takut kesalahan pelayanan atau dia ini, sehingga tidak divaksin, ya, sehingga terjadi KLB. Oke, apa artinya ini? Herd immunity, ya, herd immunity, kekebalan secara komunitas. Kita ambil contoh di sini, eliminasi campak, kontrol rubella. Jadi suatu vaksin mempunyai target coverage atau cakupan, ya, agar supaya penyakit itu bisa dikendalikan, ya, agar bisa dikendalikan. Nah, contoh kita di sini vaksin rubella cakupannya 95%. Apa kita di sini berarti ada 5% orang yang tidak divaksin. Kita di sini yang merah tidak divaksin. Sehingga pada dia sakit ini vaksin yang ini tidak divaksin, maka dia sakit sendiri karena menularkan ke orang sudah divaksin dan tidak sakit. Nah, itulah keuntungan kalau cakupan itu tinggi. Sama juga sekarang merata itu vaksin COVID, ya, sehingga tidak menularkan. Nah, kita lihat di sini yang cakupannya rendah, 70% yang divaksin, berarti ada 30% yang tidak diimunisasi. Apa yang terjadi kalau dia sakit? Maka karena banyak dari imunisasi, maka penyakit itu bertahan di situ, dipelihara terus ada dan bisa menularkan. Contoh kita lihat secara gambar ini, dia sakit, dia menularkan ke orang yang sudah imunisasi, menularkan tapi tidak sakit. Tetapi pada saat dia kontak dengan yang tidak imunisasi,
maka dia bisa menularkan penyakit tersebut. Ya, jadi penting untuk menjaga agar penyakit itu tercapai tujuan, maka harus cakupan harus tinggi. Ya, coveragenya harus tinggi di atas 95% kalau kita menggunakan campak. Oke. Nah, jadi apa itu imunisasi? Memberikan proteksi terhadap penyakit yang bersifat spesifik. Jadi hanya untuk vaksin tertentu, hepatitis B ya hepatitis B, tuberkulosis ya memang untuk tuberkulosis. Jadi bersifat secara spesifik. Meskipun dalam tubuh kita kenali juga pertahanan tubuh yang bersifat non spesifik. Mulai dari silia rambut ya, kemudian masuk di mulut ada enzim lisosim sampai di ASI, pencernaan semua dibarengi di situ ya. Oke, itu bersifat sebagai yang bersifat non-spesifik. Ingat bahwa imunisasi itu adalah hak anak, maka wajib diberikan imunisasinya. Ya, tersedia untuk semua anak. Nah, apa itu imunisasi pasif? Pasif berarti tubuh seseorang hanya menerima dalam bentuk antibodi. Jadi, masih ingat waktu kuliah bahwa ibunya waktu kehamilan trimester ketiga 2 sampai lahir, ibu akan mentransfer antibodi ke janinnya. Ya, jadi itu masuk kategori imunisasi pasif. Antibodi berarti si penerima tidak membentuk antibodi, tapi tidak membentuk antibodi, tapi menerima antibodi. Maka ceritakan imunisasi pasif. Contoh di sini, kalau ibunya kena tetanus atau toksik tetanus kelebuhan, maka menurunkan kejadian tetanus neonatal. Contoh lagi imunisasi pasif, kalau ini manusia untuk perlindungan terhadap campak. Misalnya, kena rabies, maka diberikan imunisasi pasif dalam bentuk serum anti rabies. Kena difteri, maka diberikan serum anti difteri. Bukan dalam bentuk kumannya dikasih, bukan juga dalam bentuk vaksinnya atau dalam bentuk penyakit-penyakit sebagainya. Ya, jadi pasif tubuh hanya menerima dalam bentuk antibodi. Kalau aktif berarti tubuh aktif membentuk antibodi setelah kemasukan suatu antigen. Ya, mohon dipahami. Jadi aktif mirip-mirip dengan infeksi alamiah, mirip, bukan infeksi alamiah. Kenapa mirip? Karena memang dia masukkan tubuh untuk masa inkubasi. Ya. Bagusnya kalau aktif terjadi memori seumur hidup. Oleh karena itu pada anak yang terlambat imunisasinya tidak perlu kita mengulangi dari awal lagi. Ya, cukup melanjutkan imunisasinya. Oleh karena itu sangat penting untuk menjaga buku kaya ini tetap bagus karena bisa menjadi acuan untuk anak masuk sekolah dengan melihat riwayat imunisasinya. Ya. Tidak ada yang pernikahan seumur hidup terdapat penyakit ya. Seumur hidup kalau tetap mengikuti booster vaksin tersebut ya. Nah, jadi imunisasi aktif berarti sama juga itu dengan sama apa? Sama juga dengan vaksin. Kalau imunisasi pasif antibodi, imunisasi aktif berarti sama dengan juga imunisasi ya. Nah, jadi imunisasi aktif itu dalam vaksin ada berbeda-beda isinya. Ada kuman hidup ya, ada kuman mati. Tapi ada kuman utuh hidup, kuman utuh mati ya. Kemudian komponen organismenya bisa dalam subunit, bisa dalam bentuk polisakarida atau toksoidnya atau rekombinannya. Masih ingat ada berapa macam vaksin COVID yang beredar? Tentu beda-beda kontennya, tapi semuanya bisa aktif membentuk antibodi setelah penyuntikan waktu tertentu. Vaksin ideal memberikan perlindungan terhadap penyakit infeksi, benar.
memberikan proteksi seumur hidup kalau semua mengikuti kaidahnya imunisasi lanjutan, ya 18 bulan sampai 24 bulan, imunisasi lanjutan kelas 1, kelas 2, kelas 5, dan 6 mengikuti. Tidak ada efek simpang, sekitar semua vaksin mempunyai efek simpang, tapi frekuensinya sangat kecil, ya, frekuensinya sangat kecil. Sehingga tetap dianjurkan mendapat vaksinasi daripada menghindari terjadinya menghindari pemberian vaksin karena takut efek sampingnya yang besar. Untuk saat ini sudah ada vaksinasi kombinasi contoh pentabio, ya, ada 5 jenis antigen di situ. Nah, vaksin ideal mudah pemberiannya dan tidak sakit. Sekira semua mudah, tidak mudah juga ya, karena walaupun itu di oral, ada pengalaman dia bisa masuk 1 botol dalam mulut anak tersebut. Ya, droppernya keras sehingga masuk air. Itu luar biasa tuh kuman masuk dalam tubuh tersebut. Ya, tapi dalam perbaikan kondisi penyimpanan, ya vaksin itu dibuat ya penyimpanan vaksin sesuai dengan peruntukannya. Jadi vaksin BCG dan yang hidup maka harus tersimpan dalam suhu minus. Ya. Kemudian mempunyai masa penyimpanan yang panjang, masa penyimpanan yang panjang tergantung mata rantai vaksin tersebut. Kalau vaksin sudah dibawa keluar dari rumah sakit, ya maka itu vaksin harus dibuang apapun yang terjadi. Ya. Dan tetap memperhatikan klinikal ya. Nah, itulah jadwal vaksin, ya. Ini jadwal vaksin 2020. Kalau diperhatikan oleh jadwal vaksin, berarti soal mengalami perubahan berdasarkan perubahan epidemiologi dan persediaan vaksin, ya. Kalau Permenkes 2017, ya sudah masuk IPT dan campak, ya. 18 bulan DPT, HB dan campak. Nah, itu yang sudah berubah, ya. Nah, kenapa? Karena kondisi epidemiologi, kondisi biologi satu orang, maka itu akan mempengaruhi bagaimana vaksin itu diberikan. Apakah intramuskuler, ya, atau jenis antigennya, epidemiologi dan antibodi dari ibu. Jadi kalau ibu biasanya itu campak nanti diberikan usia 9 bulan, bukan 6 bulan, karena di usia tersebut masih tinggi kasus antibodinya. Nah, kita lihat jadwal imunisasi. Ya, ada namanya jadwal imunisasi. Dalam 24 jam dapat hepatitis B, 1 bulan BCG, oral polio vaksin, 2 bulan mendapatkan DPT, hepatitis B, HIV, dan PCT. Ya, kemudian 2, 3, 4 sama, tambah lagi IPP di usia 4 bulan. Kemudian 9 bulan dapat MR, tambah IPP pada bulan tertentu, 10 bulan pada Bali. Kemudian 12 bulan dikasih lagi PCP yang ketiga. Jadi 2, 3, dan 12. Kelas 1. Ya, kemudian DPT dengan 5, kemudian DTMR dan ya. Nah, sehingga terbitlah suatu acuan bahwa ada imunisasi ganda. Apa itu imunisasi ganda? Anak akan mendapatkan 2 jenis vaksin ya dalam waktu kunjungan 1 hari ya. Jadi ini imunisasi ganda karena dapatkan 2 kali suntikan. PCP disuntik, DPT, hepatitis B disuntik. Jadi 2 kali suntik anak mendapatkan, bahkan bisa sampai 3 dibutuhkan. Kapan itu? Tentu satu paha bisa dikasih dengan 2 jenis vaksin, tapi lokasinya ditentukan. Kemudian kemudian diberikan secara ini. Jadi bisa 2
vaksin. Jadi mungkin dengan jarak 1,5-2,5 sentimeter atau 1 inci antara satu lengan dan satu lengan yang lain. Nah, kita lihat di sini dari jadwal imunisasi berdasarkan Permenkes 2017 nomor 12, ada imunisasi rutin yang terdiri atas dasar dan lanjutan. Lanjutan itu dari kelas 1, kelas 2, kelas 5, dan kelas 6. Ya, dengan ini kemudian WUS, lanjutan. Tetapi ada imunisasi tambahan, yaitu suatu terjadi jika suatu tempat ingin ada program khusus atau ingin mempercepat. Kita masih ingat PIN, Pekan Imunisasi Nasional, atau berapa KPS selama ya? Itu salah satu dalam kondisi imunisasi tambahan, ya. Kemudian imunisasi khusus berarti diperuntukkan orang yang mau keluar negeri, meningitis, meningokokus, yellow fever, ya, kemudian rabies. Kemudian kita lihat ini ada imunisasi pilihan, artinya tetap wajib untuk anak, akan tetapi belum menjadi beban untuk negara. Di sini kita lihat rotavirus itu sudah masuk dalam program di imunisasi rutin, ya. Kemudian HPV sudah masuk dan pneumokokus sudah masuk. Jadi yang ada sekarang pilihan bisa varicella, MMR, tifoid, ya, influenza, Japanese encephalitis, hepatitis, dan ya, HPV sudah masuk, ya, sudah masuk dalam program pemerintah. Jenis-jenis vaksin sangat tergantung apa isinya, karena apa isinya maka itu memberikan perbedaan dalam cara pemberiannya dan penyimpanannya. Yang kuman hidup apa? Ya, yang kuman hidup apa yang kuman hidup? Ya, polio oral, campak, rotavirus, dan demam kuning. Ya, yang hidup. Yang sudah mati atau inaktif pasti polio dalam bentuk injeksi dengan pertusis. Tetapi dalam bentuk subunit atau ini maka bisa dalam bentuk aslera pertusis, hemophilus influenza tipe B, HIV, pneumococcus, PCP7, PCP8, ya, 7, 10, dan 13, ya, itu semua dalam bentuk inaktif, subunit yang bagian dari kumannya. Atau dalam bentuk toksoid, ya, maka itu ada pada tetanus dengan difteri. Nah, jadi kita melihat jenis-jenis vaksin, ada vaksin hidup, maka dibuat modifikasi, tapi dia gampang rusak oleh cahaya atau panas, ya. Kemudian karena dia kuman hidup, jika diinjeksikan sama orang, maka dia bisa terjadi replikasi. Jadi khususnya untuk HIV, maka untuk keluarganya pun, ya, harus dihindari dari penyakit HIV. Jadi dia gampang replikasi. Nah, bahaya diberikan pada orang imunokompromis atau yang supresi, karena pada saat dikasih kuman hidup, yang mana kuman itu kita sebut tadi adalah demam kuning, campak, tapi ini akan direplikasi dalam tubuh seorang yang harus hati-hati. Nah, kemudian termasuk ada campak, gondongan, rubella, demam kuning, pasti dan semua masuk kategori kuman hidup. Dan ingat pemberiannya hanya 1 kali kalau kuman hidup. Nah, vaksin inaktif berarti bukan kuman hidup, bisa toksoid, bisa bermanufaktur, bisa apalagi, ya, bisa toksoidnya, bisa pusakaridanya. Nah, karena dia kuman mati, maka tidak bereplikasi, ya, tidak bereplikasi dan tidak menimbulkan penyakit karena dia kan kuman mati, ya, tidak. Jangan ragu dengan kuman matinya.
Ya, jangan ragu karena apapun yang diberikan tidak akan menangani replikasi. Kemudian karena injeksi dan karena dia dalam bentuk injeksi maka pemberiannya harus multiple dosis, ya. Kemudian tidak dipengaruhi antibodi dalam sirkulasi. Artinya kalau tinggi antibodi maka tetap boleh diberikan vaksinnya inaktif. Kecuali kalau vaksin hidup, maka jangan, harus dalam bentuk 2 minggu atau 3 minggu dia sudah ada di tempat. Kemudian karena dia inaktif maka diberikan multiple dosis, jadi dosis pengulangan, sekiranya PR-nya ya. Kemudian contoh inaktif rabies, influenza, hepatitis A, polio suntikan, hepatitis B dan pertussis dan ya. Itulah kuman-kuman dalam bentuk inaktif, artinya tidak memproduksi kuman, tetapi dia bisa membantu keluarganya dalam hal mengoptimalkan imunisasinya. Nah, ini jenis vaksin sebagian di Indonesia sudah ditambahin HPV, PCV, dan rotavirus. Jadi ada 9 jenis 9 jenis vaksin, bukan jenis ya, penyakit. Ya, karena kalau penyakit itu kan hepatitis B 1, DPT 2, tetanus 3, pertussis 4, ini 5, 6, 7, ya, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 jenis penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Kemudian perhatikan pertumbuhannya selama di situ, ya. Jadi sudah masuk program nasional itu HPV, PCV, dan rotavirus. Ini kita lihat vaksin apa BCG, ya. BCG itu jadwalnya 016, 01 bulan, ya, paling optimal dosis 0,5 ml intrakutan atau intradermal, sepakat di deltoid kanan, ya. Tes langsung tidak diperlukan kalau dia ini mungkin karena terderang. Kemudian daya lindungnya hanya 40%. Kemudian ditambahkan vaksin pribadi. Apa efek samping daripada BCG? Bisa terjadi namanya ulcus superficialis dalam waktu 3 minggu, ya. Bisa terbentuk kusta, ya, 4-8 minggu, kemudian limfadenitis BCG sampai ini, terutama pada yang imunoscompromised. Nah, ada namanya DPT, HIV, dan hepatitis B. Ini katakan pentavalent, tapi kalau kita memasukkan dalam program namanya pentabio, ya. Pentavalent atau pentabio apa isinya? Mencegah difteri, tetanus, pertusis, hepatitis B, dan hemofilus influenza tipe B. Ya, itu mungkin konten daripada pentavalent. Apa isinya? Difteri itu toksoidnya, tetanus toksoidnya, sedangkan pertusisnya ada dalam bentuk full cell, ada dalam bentuk aseluler. Yang seluler itu resiko untuk demam itu kurang. Ya. Kemudian HIV vaksin diberi sistem antigen yang sudah dinonaktifkan. Apa kontraindikasinya vaksin ini? Tidak ada kontraindikasi, ya. Yang penting menangis dan dulu, ya. Kalau makan silakan makan. Nah, kontraindikasinya reaksi anafilaktik. Jadi apapun kalau terjadi reaksi anafilaktik jangan diberikan vaksin, ya. Kemudian terjadi ensefalopati, jadi penyakit saraf akut dengan berat yang pernah kejang lama dan atau gangguan kesadaran dan atau gangguan neurologis setelah vaksinasi. Nah, kalau pernah terjadi dia menangis terus-menerus, terjadi hiporesponsif, hipotonik atau hiperpireksia, atau kejang dalam 3 hari setelah vaksinasi, maka anak ini boleh diimunisasi, tetapi diimunisasi di sarana pasienkes yang ada dokter anaknya mungkin, karena ini sudah masuk kategori yang mengkhawatirkan, yang mungkin di kita tidak
masuk dalam kompetensinya. Berikutnya jadwal DTP, ya boleh diberikan 234 atau jadwalnya 246. Kemudian dilanjutkan booster usia 18-24 bulan dan usia 5 tahun. Pada umur 12 tahun juga bisa remaja dikasih tidak yang dan perlu booster setiap 10 tahun. Sekarang polio. Saat kita jabarkan polio ada dua, yaitu polio oral dan polio injeksi. Tentu inilah untuk mencegah poliomyelitis. Ya. Nah, apa kontraindikasinya polio oral? Itu adalah kuman hidup. Ya. Kuman hidup, maka hati-hati diberikan orang yang ada keganasan, ada keluarganya HIV, atau dia sendiri mendampingi HIV. Ya, atau saudara atau keluarga. Kenapa? Karena kuman hidup, maka pas ditetes, maka itu akan mengalami replikasi. Sehingga pada saat BAB, maka kuman itu bisa keluar. Nah, makanya di rumah sakit tidak dibenarkan memberikan vaksin pada saat masih di rumah sakit. Nanti mau diberikan pada saat dia akan meninggalkan rumah sakit. Kalau dikasih rumah sakit, siapa bisa jamin dia BAB, maka bisa vaksin tersebut kontak dengan siapa? Kontak dengan orang sehat, ya kontak dengan orang yang HIV sehingga bisa menjadi berat karena kemasukan kuman hidup dari vaksin. Oke, ini penca vaksin IPV injeksi. Ya, bedanya dengan ini dia terisi inaktif dalam bentuk serotype 2, ya, serotype 2. Jadi saling melengkapi serotype 2. Hepatitis B, tentu mencegah hepatitis B dua macam dari plasma dan bentuk rekombinan. Nah, hepatitis B diberikan dalam 12 jam. Sedangkan mengikuti jadwal pentavalen atau dia biofarma dengan jadwal bulan kedua, ketiga, dan bulan keempat. Tapi kalau kita menjumpai anak itu diketahui ibunya ada Hb antigennya positif, maka segera berikan imunoglobulin setelah pemberian hepatitis dulu. Jadi kasih hepatitis B dulu, kemudian lanjutkan dengan berikan imunoglobulin. Jadi kalau hepatitis B tidak ada kontraindikasi ya, kecuali ibu hamil. Sekarang campak. Campak adalah kuman hidup. Tadi kuman hidup adalah polio. Ya, di situ diberikan usia 9 bulan. Kenapa diberikan usia 9 bulan? Karena masih ada kekebalan yang diperoleh dari ibu yang masih bisa digunakan mencegah. Apakah nanti ibunya aja mau vaksin di situ? Boleh saja, tapi kita antibodinya tidak ditahu. Ya. Dosisnya 0,5 diberikan secara subkutan. Ya, kontraindikasinya kalau ada demam tinggi, ada imunosupresi, ya imunoglobulin ataupun transfusi darah atau komponen darah, maka sebaiknya ditunda untuk pemberian vaksinasi tersebut. Apa kipinya? Kipi pada campak bisa jadi demam. Tapi demamnya itu tidak terjadi segera setelah lahir. Biasanya hari ke-6 ya terjadi demam. Kemudian kenapa? Karena masih tahapan masa inkubasi sehingga nanti hari ke-6 baru timbul demam. Kemudian dilanjutkan dengan ada rash. Ya, campak sendiri, vaksinasi campak sendiri bisa terjadi ensefalitis ya pasca imunisasi. Jadi wajar karena yang diberikan adalah kuman hidup. Makanya hati-hati diberikan pada orang yang hidup karena apakah dia anestesis baik-baik, apakah dia prematur atau dia sedang sakit dan sebagainya. HIV yang sudah masuk dalam pentavalen ya merupakan vaksin aktif disuntikan intramuskuler dalam bentuk kombinasi sesuai dengan jadwal vaksin pentavalen atau hexa 234 ya atau 23 bulan dan usia 18 bulan. Rotavirus adalah vaksin yang berisiko kuman hidup yang dilemahkan. Jadi sudah ada beberapa virus ya vaksin yang kuman hidup.
Diberikan secara oral dalam 2 dosis. Dosis pertama pada usia 6 minggu, kemudian dosis kedua diberikan 4 minggu, minimal 4 minggu paling lambat usia 24 bulan. Kalau 24 bulan dikasih vaksin, ya lewatkan saja, ya, karena takut bisa terjadi insusepsi, ya. Vaksin pentavalent diberikan secara oral dalam 3 dosis. Pertama 6-12 bulan, ya, kemudian interval dosis 4 sampai dosis ketiga. Nih, maaf, ini bukan vaksin pentavalent, ya, vaksin rotavirus, ya. Saya ganti dulu karena nanti rotavirus. Ya. Vaksin rotavirus berikan secara oral, ya, paling lambat 32 minggu tergantung jenis vaksin, ya. Kemudian HPV terdapat 3 jenis HPV, bivalen, kuadrivalen, dengan nonavalen, ya. Vaksin ini platformnya dengan light particle yang merupakan vaksin DNA rekombinan dan tidak mengandung unsur biologik DNA virus sehingga tidak infeksius, ya. Bivalen diberikan 0,16 bulan dan kuadrivalen diberikan 0,026. Kalau di atas 15 tahun maka diberikan 3 dosis. PCV maka diberikan usia ada PCV 10 dan PCV 13, ya, memberikan usia 2 bulan. Kalau 13 secara individu dengan jadwal 2, 3 dan boosternya, ya, 12 sampai 15 bulan. Nah, ini masing-masing kita ada sediaan DPT, ya. DPT, ya. Kemudian imunoglobulin hepatitis B, BCG, polio, ya, di masing-masing jenis vaksin. Nah, pemberiannya itu bisa, ya, vaksin ada yang oral, rotavirus dan OVT, ya, intramuskuler, yang substansial pada warna kuning, sedangkan intradermal hanya BCG. Nah, bagaimana penyimpanan vaksin tetap harus diperhatikan, ya, terutama kuman hidup maka disimpan di tempat freezer. Yang mana hidup tadi yellow fever, campak, ya, BCG. Tapi jangan simpan yang biasa ke tempat yang beku. Ini jadi sebaiknya OTP ini disimpan di suhu minus, ya. Jangan simpan di suhu kamar. Oke. Nah, ada KIPI. Apa itu KIPI? Kejadian ikutan pasca imunisasi yang masih diduga oleh karena vaksin, ya, diduga oleh vaksin berarti belum pasti. Ada berapa klasifikasi? Yaitu 5. 5 itu koinsiden, yang paling banyak terjadi KIPI adalah koinsiden. Yang kedua adalah terkait dengan vaksin memang dari vaksinnya sendiri atau cacat mutu, ya, atau karena kesalahan prosedur dan kecemasan karena takut disuntik. Itu klasifikasi daripada KIPI. Dikenali KIPI ringan dan KIPI berat. Kalau KIPI ringan maka tidak perlu dilapor dalam 24 jam. Yang KIPI berat atau terjadi suatu mediko legal maka dikatakan dia itu KIPI yang berat, maka perlu investasi segera, ya. Klasifikasinya, ya, kalau KIPI yang komponen vaksin misalnya bengkak setelah vaksin, maka bisa karena komponennya, misalnya harus intramuskuler masuk subkutan, ya. Kalau kejadian koinsiden ini banyak, habis divaksin tiba-tiba terjadi suatu hepatitis, padahal bukan karena hepatitis yang divaksin, ya. Kalau dia cacat mutu, misalnya ada tiap pabrik, makanya dalam vaksin harus diperhatikan nomor batch-nya, ya. Kemudian akibat kecemasan ini banyak, ya, belum divaksin sudah menangis, sudah meraung-raung dan ketakutan karena jarum suntik. Dan kemudian karena kesalahan prosedur, artinya diminta intramuskuler oleh petugas kesehatan dikasih intravena, ya, dari kesalahan. Ya,
Tentu kita bedakan apakah adverse event atau reaksi samping, ya reaksi simpang. Kalau kejadian ikutan pasca imunisasi berarti tidak diharapkan yang dilihat tanpa menilai apakah ada hubungan sebab akibat. Jadi kejadian ikutan. Kalau efek samping simpang berarti memang tidak diharapkan yang diakibatkan oleh vaksin atau obat dan ada bukti mendukung suatu hubungan kausal. Ya. Jadi dua-dua tidak bisa diharapkan, tetapi beda. Kalau adverse event biasanya tidak ada di dalam brosur. Kalau reaksi simpang ada dalam brosur, misalnya habis minum obat CTM dia akan mengantuk. Ya, habis vaksin DPT bisa terjadi demam. Itu mungkin masuk dengan reaksi simpang. Oke, sekiranya masing-masing katakan vaksin ada yang sangat sering, maka frekuensi efek sampingnya itu 10%, sering ya di bawah 10%, tidak sering 0,21%, jarang 0,01%, dengan sangat jarang kurang 0,01%. Ya, ini mungkin kipi-kipi yang kita bisa lihat, silakan baca aja ya. Kipi dari hepatitis BCG, HPV, hepatitis B, orang polio vaksin, tetanus, ini dan sebagainya. Kemudian kalau terjadi KIPI yang kita lakukan, terutama KIPI yang berat atau KIPI yang berat, maka harus dilaporkan dalam 24 jam. Ya, ini ada pelaporan dan penerima di mana terjadi, langsung kita lakukan pelaporan dalam 24 jam. Komunitas, apelayan primer, kemudian ke daerah. Nah, tingkat provinsi ada komite provinsi namanya KIPI, Komnas, Komdah kalau di daerah, Komda KIPI. Kalau ke pusat kita Komnas KIPI. Ya. Allah Akbar. Jadi kalau ada KIPI apa yang kita lakukan? Kompres dingin pada lokasi suntikan, kasih paracetamol, berikan minum yang banyak, berikan pakai yang sejuk, berikan respon yang hangat, kompres hangat, dan berikan minum yang banyak. Ya, saya kira itu dari kuliah tentang imunisasi. Materinya sudah ada ya? Halo? Sudah ada materinya, Indar? Tapi dok, ada dok. Ya, ada mungkin mau ditanyakan? Ada yang bertanya tentang imunisasi? Ya. Indar, ada jadwal kosong tidak? Kayaknya saya tidak bisa sambung itu, masih ada apa lagi nih? Bicara dan bahasa. Kapan Anda observasi lapangan? Beda untuk observasi lapangan besok dok. Oh, besok. Tapi dok. Sudah ada pembagian kelompok ya? Tapi dok sudah ada dok. Itu jaga posyandu ya? Oke. Oke, saya set dulu pada itu. Atau sudah pegang ya? Modulnya observasi lapangan vaksinasi. Sudah dipegang, Dek? Apakah sudah dikasih sama Dokter Arwi ini? Tapi dok belum dikasih modulnya. Oh, belum dikasih modulnya ya. Sama untuk yang apa saya serencana, tapi kayaknya online sekali Pak. Kita bisa bicara ngelantur ya, pada sangat. Saya lihat dulu materiku tentang relate ya.
Tapi dok. Oke, nanti saya cek sama sekalian ini. Jadi apa yang harapkan dalam vaksinasi, observasi lapangan untuk vaksinasi, observasi lapangan ya, vaksinasi ya, ada anu, Tapi dok. ya kan? Berarti sudah tentukan wilayah posyandu yang mau dikunjungi kan? Halo. Tapi dok. Jadi nanti pada saat jadi apa yang diharapkan Anda ini, pertama ada tujuan umum. Jadi setelah selesai melakukan observasi vaksinasi, maka kita mampu menjalankan prosedur vaksinasi yang meliputi satu, tata cara pemberian vaksin, ya apakah intramuskuler, subkutan, atau intradermal, atau oral. Kemudian menjelaskan kepada orang tua tentang jenis vaksin, ya dan manfaatnya. Kemudian mengetahui penyimpanan vaksin, penyingkiran dan jadwal vaksinasi. Jadi secara khusus apa yang dilakukan pertama, manfaat dari vaksin dan risiko bila tidak divaksinasi. Ya. Kedua, menjelaskan jenis-jenis vaksin. Untuk tadi sudah dijelaskan bahwa ada tambahan jenis vaksin itu rotavirus dan HPV dan PCV. Ya. Kemudian menjelaskan kontraindikasi, bagaimana mata rantai penyimpanan vaksin pada primer. Dan nanti tolong Anda nanti kalau di puskesmas, ya tentukan puskesmas baru masuk ke posyandu. Dari posyandu sebaliknya. Puskesmas di situ ada mata rantai penyimpanan vaksin. Kalau Anda simpan dan lihat di situ bagaimana vaksin disimpan berdasarkan raknya. Tadi Anda beku, berarti itu untuk kuman hidup, di mana disimpan, ya. Kemudian perhatikan freezernya itu beda-beda, ya. Beda-beda tempat penyimpanan vaksin, mungkin ada kulkas biasa atau mungkin ada refrigerator ini, ya. Kemudian perhatikan, kemudian dari posyandu pakai apa, ya, vaksin carrier-nya. Kemudian ada tuh kulpek di situ, itu diperhatikan bagaimana mata rantainya. Kemudian lihat vaksin itu bagaimana syaratnya, ada VVM-nya, kadaluarsanya, SPT-nya. Kemudian tentu Anda lihat bagaimana pilihan vaksin, dosisnya apakah intramuskuler dan dosisnya. Kemudian KIPI dari vaksin tersebut kita perhatikan dan terampil menyusun jadwal vaksinasi, artinya kalau divaksin saat ini kapan yang datang menentukan imunisasinya. Nah ini jadi nanti Anda buat laporan vaksinasi minimal 2 pasti yang Anda ambil dengan imunisasi yang berbeda, ya. Mungkin ada Pak Campak, ada mungkin dapat Pentabio. Silakan Anda berimprovisasi terhadap pemberian vaksin tersebut. Ya tentu lihat catatan mediknya, butuh persiapan pasien, lihat catatan mediknya, tentu kita lihat di buku KIA, bagaimana riwayat imunisasinya. Kemudian apakah faktor risiko kita vaksinasi disebutkan, kemudian persiapan untuk melakukan pelayanan secepatnya terjadi reaksi KIPI, jadi harus disiapkan kit anafilaktik, ya. Kemudian kita alurnya kalau terjadi KIPI. Baca dengan teliti informasi pemberian vaksin sebelumnya, kemudian periksa penyebab pasti, tetap diperiksa apakah layak untuk mendapatkan vaksin atau tidak. Kemudian menetapkan. Jadi ini Anda lakukan pada persiapan pasien. Kemudian lihat penyimpanan vaksin saya lakukan tadi, lihat prosedur penyimpanannya, ya, refrigerator, vaksin carrier-nya, ya, dari puskesmas. Sebenarnya vaksin itu transfer dari kabupaten ada penyimpanan khususnya, kabupaten diambil dari dinas provinsi, ada penyimpanan khususnya. Jadi puskesmas pakai apa, kemudian ke posyandu dia pakai apa. Alat dan bahan dipersiapkan, ya. Kemudian coba Anda nanti memperhatikan bagaimana memberikan vaksinasi, cuci tangan tidak, pakai jam sensitif bagaimana, ya, mengambil vaksin dengan dosis yang benar, berapa dosisnya, menghilangkan semua gelembung darahnya, kemudian membawa udara, memposisikan dengan benar. Nah ini yang kita bikin dalam laporannya kita, ya. Ambillah, dokumentasikan silahkan, apakah intramuskuler semua, ya. Subkutan ada anunya, intramuskuler dan subkutan dan vaksin oral, ya. Setelah pemberian vaksin tentu Anda lihat petunjuk apa yang ditulis dalam
buku imunisasinya, ya. Kemudian catat imunisasi di rekam medik atau di buku KIA-nya, ya. Silakan Anda nanti foto buku KIA terutama untuk jadwal imunisasinya. Ya, saya kira cuma itu yang diperlukan dalam hal Anda melakukan observasi lapangan, jadi fotokopi KMS ininya, kartu imunisasinya, kondisi Anda pada saat imunisasi, dan silakan mengimprovisasi proses pada saat vaksinasi dilakukan. Ya, berapa orang dalam satu kelompok? Pindar? Tapi dok 13 orang dalam satu kelompok. Ya, saya kira dengan 13 orang masing-masing membagi, ada periksa ininya, ada periksa ini, sehingga menjadi suatu rangkuman dalam satu tugas. Ya. Ini lampiran saja, silakan baca saja, ya. Dan tadi kan sudah dikasih juga kan jadwal imunisasi, sekian tidak jauh beda. Oke, ada yang kurang jelas dalam pemberian imunisasi lapangan? Silakan perhatikan apa yang terjadi di puskesmas, ya. Boleh kita mengkritisi karena kadang yang puskesmas penyimpanan nafasnya salah, dalam kulkasnya ada juga biasa makanan, terutama vaksin-vaksin yang menggunakan lemari pendingin yang rumah tangga, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak Anda tanyakan, saya kira cukup ya. Saya lagi pusing ini. Untuk jadi masih ada utangku satu ya. Tapi dok. Ya, nanti kasih jadwal di mana bisa isi itu. Oke, saya pusing. Saya makasih banyak untuk waktunya. Ya.